Teman-teman yang di sini mungkin sama gitu ya dengan Kak Dwika yang lagi merasa sebagai pemula. Nah, mungkin saya kasih tips aja, sama seperti saya dulu sebagai pemula ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu pas belajar copywriting. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah sebelum saya terapkan ke bisnis saya sendiri, yang pertama yang saya lakukan adalah saya terapkan untuk media sosial saya dulu gitu. Jadi yang saya bisa lakukan adalah belajar nulis caption tanpa dipikirin gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita itu yang bikin stuck adalah kita terlalu memikirkan apakah bisa saya disenangin orang atau enggak gitu. Nah, cara saya untuk berlatih adalah saya menulis apapun yang ada di pikiran saya keluarkan dulu. Nah, misalnya memang masih belum pede untuk ditampilkan di media sosial, tulis aja mungkin di docs atau di notes atau di kertas gitu. Itu yang bisa dilakukan yang pertama, tulis dulu. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah saya sering memperbanyak referensi. Contoh, tulisan-tulisan yang membuat saya tertarik. Berarti ketika saya tertarik, tulisan itu juga bisa jadi bikin orang lain tertarik. Nah, saya akhirnya meniru, jadi nulis ulang tulisan tersebut, dan itu saya akhirnya bikin formulanya. Dan akhirnya saya sekarang punya formula juga untuk teman-teman pemula. Paling gampang pakai formula X ditambah solusi sama dengan Y. X itu ada 2 teman-teman. X itu ditujukan untuk siapa, jadi marketnya siapa, plus problem yang lagi dihadapin sama dia itu apa, atau sesuatu yang dia pengenin itu apa, atau masalah yang tidak mau dia terjadi di dia itu apa. Ditambahkan solusi itu bisa jadi produknya teman-teman, atau kehadiran teman-teman, atau program yang teman-teman adakan. Sama dengan Y-nya itu adalah sesuatu yang akan dia dapatkan, sesuatu hal yang menyenangkan yang akan didapatkan, sesuatu hal yang menguntungkan buat dia yang akan didapatkan. Itu rumus pertama. Nah, kalau nggak gitu, teman-teman atau mungkin Kak Dwika bisa belajar, cari-cari aja referensi. Saya biasanya buka di Quora atau Answer the Public. Itu kalau saya lagi buntu, saya mau menulis apa, saya tinggal masukkan aja keywords-nya di situ, kata kuncinya apa, terus nanti akan ada muncul beberapa pilihan-pilihan. Nah, itu akan bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya tadi pakai rumus X sama dengan solusi, X plus solusi sama dengan Y adalah kadang market kita tuh nggak ngerti problem mereka itu apa gitu. Makanya tulisan itu bisa membuat mereka tertarik karena kita kayak tahu gitu, oh ternyata ini masalahku ya, oh ini kok aku banget gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya yang lain kayak tadi yang saya sempat sampaikan, belajarnya adalah berkomentar. Enak banget Mbak kita kalau komentar nih, tulisannya ini menarik, aku nggak tertarik. Nah, itu enak banget. Tapi ketika kita tahu alasannya, itu juga bisa jadi bekal kita akhirnya bikin tulisan yang lebih menarik juga. Contoh, ini nggak menarik karena bikin aku gak langsung action, kayaknya ini bikin aku abaikan. Nah, seperti itu. Jadi berkomentar, terus teman-teman cari tahu alasannya. Itu sih beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mungkin yang merasa pemula untuk menulis. Jadi sering latihan aja, pasti akan nemu formulanya seperti apa. Gitu. Oke, baiklah. Kalau misalnya satu step lagi di atas itu, setelah kita punya kebiasaan menulisnya, setelah kita mulai aplikasikan, mungkin waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, apakah kalau seandainya brandnya ini ingin dibangun dengan benar-benar, perlu sekali tulisannya menyesuaikan dengan SEO-nya, Mbak? Ya, bisa. Jadi gini, sebenarnya SEO itu dasarnya adalah lebih ke arah marketnya itu lagi mencari apa. Itu mudahnya seperti itu. Contoh nih, misalnya saya adalah orang yang jadi target market dari brand tersebut. Saya perempuan, saya pengen sehat di usia 30 tahun, saya pengen fit di usia 30 tahun. Pasti yang akan saya cari di Google misalnya adalah bagaimana cara sehat di usia 30 tahun. Nah, teman-teman sebagai pemilik brand atau mungkin teman-teman yang akan membantu brand itu, silakan memposisikan diri. Jadi sudut pandangnya itu bukan saya sebagai brand, tapi saya sebagai orang yang akan membaca. Kira-kira tulisan yang seperti apa sih yang akan cepat diklik. Nah, itu tuh salah satu cara yang bisa dilakukan sih. Jadi ubah sudut pandang, bukan saya sebagai brand, tapi saya sebagai market atau audiens yang bakal baca.